Setelah hati-hati mendengarkan permintaan Poseidon, Qin Yichen melambaikan tangannya lagi dan lagi. Aku tidak bisa membantu dengan ini. Poseidon, Dewa Laut, menarik Qin Yichen, dan senyum di wajahnya seterang kembang api. Kakak yang baik, kamu benar-benar membantuku kali ini. Aku tahu kamu bisa. Apakah kamu tega melihatku dalam keadaan linglung di sini? Selama kamu setuju, kamu bisa mengatakan apa saja, kok. Melihat sikap Dewa Laut Poseidon, Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ragu-ragu, dia menggertakkan giginya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu kali ini. Tapi aku tidak menjamin tentang hasil spesifiknya. Poseidon, Dewa Laut, tiba-tiba tersenyum cerah. Aku tahu kamu akan membantuku. Setelah waktu ini, aku akan mengundangmu untuk minum. Kamu bisa datang ke kuil Dewa Laut sesukamu. Sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Qin Yichen setuju dengan sedikit sakit kepala. Permintaan Poseidon sebenarnya tidak sulit, tetapi dia hanya ingin bergabung dengan pengepungan Fire Phoenix Starfield dan memberi para pengikutnya sedikit ruang untuk pelatihan. Lagi pula, di antara 12 dewa utama, hanya Ares, Dewa Perang, yang dapat memastikan bahwa para pengikutnya memiliki ruang pelatihan yang cukup. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Perang, dan itu normal untuk memprovokasi pertempuran dan melakukan sesuatu dengan santai. Tapi dewa utama lainnya akan agak dibatasi. Sekarang, ketika Poseidon, Dewa Laut, melihat bahwa para pengikut kuil perang telah marah dan aura mereka mulai berubah, dia menyadari keseriusan masalah. Orang-orang percaya di bawahnya tidak memiliki niat membunuh seperti itu, tidak ada mata yang tegas. Sekarang saatnya Olympus menghadapi musuh yang kuat, bagaimana pengikutnya sendiri bisa mundur seperti ini? Olympus tidak perlu malu, tetapi ketika dia berpikir untuk diajak oleh Ares, Dewa Perang di masa depan, Poseidon, Dewa Laut, merasakan perasaan mendesak. Dia buru-buru meminta orang-orang percaya untuk memulai pelatihan, dan mulai taklukkan bidang bintang baru, tetapi keuntungannya tidak tercapai besar. Jadi inilah mengapa saya menaruh pikiran saya di wilayah bintang Phoenix Api. Saat ini, Ares, Dewa Perang, sesuai dengan apa yang dia katakan kepada Zeus untuk menaklukkan wilayah bintang Phoenix Api. Tidak nyaman bagi dewa utama lainnya untuk berpartisipasi, terutama Poseidon, Dewa Laut. Sulit baginya untuk berbicara dengan Ares, Dewa Perang, Langit. Anda tidak bisa kehilangan muka di depan saudara-saudara Anda. Sekarang saya akhirnya mengambil kesempatan Qin Yichen, Poseidon, Dewa Laut, tidak akan melepaskan apapun yang dia katakan. Ketika Qin Yichen setuju, dia akan sangat bahagia. Itu dia. Aku akan membiarkan orang percaya memasuki wilayah bintang Phoenix Api sebagai orang percaya di kuil penguasa cahaya. Bagaimana menurutmu? Qin Yichen mengangguk dengan kulit kepala mati rasa. Bagus. Bukannya Qin Yichen khawatir tentang apa yang Ares, Dewa Perang, akan lakukan padanya. Alasan utamanya adalah dia masih ingat ketika dia ditipu terakhir kali. Kulit kepala Qin Yichen terasa mati rasa untuk sementara waktu. Dan dia dengan cepat melambaikan tangannya setelah setuju. Itu dia, aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Setelah berbicara, tanpa memberi Poseidon kesempatan untuk berbicara, dia melarikan diri tanpa jejak. Poseidon, Dewa Laut, tersenyum dan buru-buru mengatur agar tenaga manusia memasuki wilayah bintang Phoenix Api untuk mengalami. Sebelum orang-orangnya dapat bertindak, Ares, Dewa Perang, mengirim peta, yang menandai situasi dan situasi saat ini di wilayah bintang Phoenix Api. Hanya saja di bagian paling bawah peta ini, ada gaun berwarna cerah. Ada juga surat yang ditinggalkan Ares, Dewa Perang. Ayo, kamu pakai ini, dan petanya akan diberikan kepadamu. Poseidon, Dewa Laut, melemparkan roknya ke samping dan menggertakkan giginya dengan kejam. Sial, seseorang akan menyiapkan ratusan rok untukku. Anggap saja itu sebagai hadiah. Jika kamu tidak membersihkan benda ini selama sehari, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu yakini. Hari ketika dua dewa utama saling jatuh cinta dan saling membunuh dimulai seperti ini. Qin Yichen melarikan diri pagi-pagi sekali dan bergegas kembali ke kuil penguasa cahaya, tidak berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Kembali ke aula utama cahaya, dia menyiapkan kursus pelatihan selama sebulan untuk pandai besi ini dengan tingkat senjata. Adapun apa yang bisa mereka capai, itu tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Setelah mengurus hal-hal sepele di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen, ditemani oleh Dewi Kebijaksanaan Athena, kembali ke Swallowing Cloud Starfield. Kali ini, dengan pertarungan Zeus, tata letak Qin Yichen dari bidang bintang awan yang menelan lebih jelas dan jelas. Bidang bintang yang menelan ini dapat digambarkan sebagai keberadaan kelas berat, lebih penting daripada yang terlihat di permukaan. Di bidang bintang awan yang menelan ini, ada banyak sumber daya cadangan Olympus yang disimpan. Di sini ada gudang besar. Selain itu, dengan posisi menelan bidang bintang awan, Jin dapat langsung menyebar ke ratusan bidang bintang. Perpanjang kekuatan dan mundur untuk menerima perlindungan para dewa Olimpian. Tautan yang hampir sempurna. Lokasi bidang bintang ini sangat penting.
Qin Yichen pergi ke sini bukan hanya untuk menyelesaikan penilaian Zeus. Selain tujuan penilaian, Qin Yichen ingin memiliki lebih banyak kontak dengan Lu dan kelompok di sini untuk memahami tingkat tata letak lawan. Selesaikan tata letak seluruh bidang bintang awan yang menelan, sehingga nyaman untuk menandai Olympus di masa depan. Bagaimanapun, ketuhanan di Qin Yichen terlalu keterlaluan. Qin Yichen percaya bahwa Zeus tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, dan dia harus membuat beberapa persiapan untuk ini sebelumnya. Dengan berbagai tujuan, Qin Yichen kembali ke kota Sanshan lagi. Tetapi kali ini, Qin Yichen tidak mengembalikan statusnya sebagai ahli terakhir kali, tetapi mengubah statusnya untuk menghindari menjadi sasaran orang yang terpapar. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Qin Yichen membawa Athena sampai ke restoran, tetapi semakin dekat dia, semakin Qin Yichen merasa ada sesuatu yang salah. Restoran menutup pintu dengan erat. Qin Yichen mengerutkan kening, dan segera mendorong pintu masuk. Hanya dalam beberapa hari, ruangan itu sudah penuh dengan debu, dan hati Qin Yichen tiba-tiba menegang. Melangkah keluar satu langkah, saya langsung menuju lantai 2 restoran, dan saya melihat 2 mayat di ruang lantai atas. Salah satunya adalah makhluk fana, meringkuk kesakitan, tubuhnya sudah busuk. Di tengah ruangan adalah rubah iblis besar Mei Niang yang telah bertemu Qin Yichen 2 kali. Berjongkok, Qin Yichen melihat mata kosong itu, yang tidak dia tutup sampai dia mati. Qin Yichen menghela nafas. Maaf, saya tidak menyangka akan ada masalah dengan Wuming, dan saya juga mati hari itu. Athena diam-diam melirik Qin Yichen dan terbatuk ringan. Feng, kalau begitu aku akan turun dan menunggumu dulu. Qin Yichen mengangguk, mengulurkan tangannya, dan melayang di atas tubuh Mei Niang. Saat kecemerlangan di tangannya muncul, Qin Yichen menghela nafas. Permisi. Saat berikutnya, jiwa tiba-tiba bergegas keluar dari tubuh. Qin Yichen dengan cepat menarik tangannya, dan melihat penampilan kedua hantu. Qin Yichen mencoba mengirim beberapa energi spiritual selembut mungkin untuk mendukung jiwa keduanya. Saya melihat Mei Niang memeluk erat pria di lengannya, dan pria itu terlihat sangat gugup. Mei Niang, bisakah aku membuka mataku sekarang?